Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VP Samuel Sekuritas Indonesia. Iya Pak Al-Fatih, kali ini Ya, mungkin bisa disampaikan ini pilihan bagi para investor traders, investor menyikapi untuk perdagangan di sepanjang pekan ini. Apa saja yang Anda jagokan nih Pak Al-Fatih? sebentar. Saya tadi ada sempat menyinggung ya 4 saham. Itu Hmm, pertama Astra, kebetulan tadi barusan ditanyakan juga ya iya, Astra Internasional. Ini saya rekomendasikannya baik karena tadi saya juga sudah bahas bahwa ini tren sebenarnya ini lagi naik dan ini sudah dekat-dekat support ya baik. sehingga ada kemungkinan dia untuk naik supportnya di sekitar 5150, resistance-nya di sekitar 5450 untuk jangka pendek ya, tapi untuk jangka menengah dia punya potensi ke arah 500 gitu ya. Kemudian Emior, nah Emior ini juga punya potensi ya kenaikan karena dia sudah menembus tren turun channel ya dari Maret yang lalu ya, jadi ini punya potensi naik. Hari ini memang ada koreksi-koreksi, tapi support-support sih di sekitar 2340, 2370 gitu ya, potensi untuk melakukan pembelian gitu. Sedangkan resistnya jangka pendeknya 2425 gitu ya, tapi untuk long termnya itu bisa ke arah 2400. Kemudian Telkom ya, saya lihat juga Telkom ini ada gerakan-gerakan yang mencoba ya untuk menembus resistance yang terbentuk sejak awal tahun gitu ya, di sekitar 3.500 sampai dengan 3650. Nah ini kalau ini tertembus, ini akan menjadi tren jangka panjang ini ya, tren naik jangka panjang gitu ya. Jadi ini ada potensi yang menarik juga. Dan terakhir Bank Mandiri ya. Nah, Bank Mandiri ini terkoreksi juga, tapi ada support yang relatif kuat di sekitar 5.900, sedangkan resistance jangka pendeknya di 6.200, kemudian 6.350, dan jangka panjang di 6.600. Oke, itu dia. Astra Internasional, kemudian Mayora Indah, Telkom Indonesia, dan Bank Mandiri bisa menjadi pilihan investasi bagi pemirsa untuk menyikapi perdagangan esok hari. Bicara mengenai strategi investasi ini, Pak Al-Fatih, lebih kepada untuk short term trading atau bisa untuk menengah panjang saham-saham yang Anda rekomendasikan? Ya, kalau saham-saham yang saya rekomendasikan ini bisa untuk jangka panjang gitu ya, karena Hmm. dari trennya juga sudah mulai tren naik, dan juga ya tadi kalau kita lihat ini kan saham-saham yang bobotnya di indeks juga cukup besar, sehingga selama 10-20 tahun terakhir kan Agustus September ini level-level yang rendah ya, nanti Januari sampai Maret itu level tertingginya gitu ya. Jadi ini bisa dilakukan untuk jangka panjang juga gitu ya, sampai Januari Maret. Tapi untuk jangka pendek bisa ya, tapi tadi Ya, resistance yang jangka pendek. baik itu dia untuk menyikapi saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Al-Fatih. Kita akan lanjutkan kembali Pak Al-Fatih untuk menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Pak Tony di Jakarta Barat sudah punya Indofood di 6.700 ini Pak Al-Fatih. Closing hari ini di 6150, cukup tinggi. Apa yang harus dicermati untuk Indofood di 6.700 dalam 1 bulan ini Pak Al-Fatih ditanyakan? Ya, jadi ini memang sedang konsolidasi ya, dari Maret itu kan range-nya 6.050, bawahnya, atasnya di sekitar 6.100, 6.800 ya. Dan ini sedang menuju ke bawah lagi gitu ya. Oke. Jadi yang perlu kita lihat nanti di sekitar 6.050 sampai dengan 6.000 ya, sekitar 6.000 lah ya, Oke. angka di 6.000 nanti apakah dia mulai tertahan dan rebound atau enggak gitu ya. Hmm. Mungkin dia akan konsolidasi agak lama di bawah ya, seperti yang sempat dia konsolidasi di akhir Maret April, itu hampir 1 bulan ya dia konsolidasi, tapi di resistance. Nah ini mungkin nanti akan konsolidasi di support nanti. Sobat, berapa saja yang perlu dicermati untuk Indofood tadi 6.050 sampai dengan 6.000, kemudian lebih cenderung ke sana atau bagaimana Pak untuk Indofood, karena sudah cukup tinggi nih 6.700 kepemilikannya Pak Tony. Kalau saya lihat sampai dengan transaksi sore ini lebih Hmm. cenderung ke bawah dulu gitu ya. Oke. Sedangkan resistance-nya itu di 6.300 dan 6.000
6.400. Jadi bertahap lah ya. Oke. Untuk 6.700 kayaknya juga agak-agak di atas resistance yang ada nih, Oke. konsolidasi yang ada, jadi diatur juga nih. Baik, itu dia untuk Pak Tony di Jakarta Barat, dan menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan, kemudian review serta analisisnya untuk pergerakan market dan juga saham-saham yang Anda rekomendasikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Al-Fatih. Ya, terima kasih. Baik. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.